Lingga-Kusuma-Haryanti, NPM 20080072 dari kelompok 2 dasar-dasar filsafat. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas kelompok filsafat tentang tokoh dan pemikiran filsafat. Salah satu contoh tokoh filsafatnya yaitu Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman yang lahir pada tanggal 27 Mei 1332 dan wafat pada tanggal 19 Maret 1406 pada umur 73 tahun. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi yang logis dan realistis. Jauh telah dikemukakan sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembarannya yang luas pula. Selanjutnya yaitu tentang kehidupan Ibnu Khaldun didokumentasikan dengan baik saat dia menulis sebuah autobiografi. Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ibnu Khaldun yang dikenal sebagai Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi. Berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wali Ibn Hujr. Di bawah pemerintah dinasti Hafsiyun, beberapa keluarga memegang jabatan politik, namun ayah dan kakek Ibnu Khaldun menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dalam tanaman misbah. Dalam autobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya kembali ke masa Nabi Muhammad melalui suku Arab dari Yaman, khususnya Hadramaut yang datang ke semenanjung Iberia pada abad ke-8 pada awal penaklukan Islam dengan kata-katanya sendiri. Selanjutnya yaitu karya Sunting. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi di antaranya Al-Ta'arif bi Ibnu Khaldun atau sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarahnya. Muqaddimah atau pendahuluan atas Kitabu Al-Ikhbar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Lubab Al-Muhassal fi Usul ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal, Afkar Al-Mutaqaddimin wa Al-Mutaakhirin, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dr. Randus Brian S. Towner, guru besar sosiologi di University of Aberdeen, Scotland, dalam artikelnya The Islamic Review and Arabic Affairs pada tahun 1970-an mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan Selanjutnya, peninggalan Sunting. Gagasan Ibnu Khaldun menginspirasi hadirnya kurva Laffer. Ibnu Khaldun pertama kali menjadi perhatian dunia barat pada tahun 1697. Ketika sebuah biografi tentang beliau muncul di Bibliothèque Orientale Barthélemy de Herbelot de Molinville, Ibnu Khaldun mulai mendapatkan perhatian lebih pada tahun 1806 ketika Sylvestre de Saches Chrestomati Arabi memasukkan biografinya bersama dengan terjemahan bagian Muqaddimah sebagai prolegomena. Pada tahun 1816, De Sacy kembali menerbitkan sebuah biografi dengan deskripsi yang lebih rinci
tentang prolegomena. Rincian lebih lanjut tentang dan sebagian terjemahan prolegomena muncul selama bertahun-tahun sampai edisi bahasa Arab yang lengkap diterbitkan pada tahun 1858. Sejak saat itu, karya Ibnu Khaldun tetap dipelajari secara luas di dunia barat dengan minat khusus. Sejarawan Inggris Arnold J. Toynbee menyebut Mukadimah sebagai sebuah filosofi sejarah yang tidak diragukan lagi, merupakan karya terbesar dari jenisnya yang pernah diciptakan oleh pikiran manapun, kapanpun, atau dimanapun. Filsuf Inggris Robert Flynn menulis hal berikut tentang Ibnu Khaldun. Sebagai seorang ahli teori sejarah, dia sama sekali tidak setara dalam usia atau negara manapun sampai Vico muncul. Lebih dari 300 tahun kemudian, Plato, Aristoteles, dan Agustinus bukanlah teman sebayanya, dan semua yang lain tidak layak untuk disebutkan namanya bersamanya. Abderrahmane Lakhasi menulis, tidak ada sejarawan Arab Maghrib, terutama orang-orang Berber, dapat melakukan sesuatu tanpa kontribusi historisnya. Ahli antropologi filsuf Inggris Ernest Gellner mempertimbangkan definisi pemerintahan oleh Ibnu Khaldun sebagai sebuah institusi yang mencegah ketidakadilan, sebagai yang terbaik dalam sejarah teori politik. Egon Orowon yang menciptakan konsep seksionomi dipengaruhi oleh gagasan Ibnu Khaldun tentang evolusi masyarakat. Arthur Laffer yang menamai kurva Laffer mencatat bahwa antara lain beberapa gagasan Ibnu Khaldun menginspirasinya. Pada tahun 2004, Pusat Komunitas Tunisia meluncurkan penghargaan Ibnu Khaldun yang pertama sebagai seorang berprestasi berpendidikan tinggi atau berpendidikan Tunisia atau Amerika yang karyanya mencerminkan gagasan Ibnu Khaldun tentang kekerabatan dan solidaritas. Penghargaan ini dinamai Ibnu Khaldun karena dia diakui secara universal sebagai bapak sosiologi dan juga konvergensi gagasannya dengan tujuan dan program organisasi. Pada tahun 2006, Atlas Economic Search Foundation meluncurkan sebuah kontes esai tahunan untuk siswa yang diberi nama dalam kehormatan Ibnu Khaldun. Tema dari kontes ini adalah bagaimana individu, think tank, universitas, dan pengusaha dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk memungkinkan pasar bebas berkembang dan memperbaiki kehidupan warganya berdasarkan ajaran dan tradisi Islam. Pada tahun 2006, Spanyol memperingati ulang tahun ke-600 kematian Ibnu Khaldun. Baiklah, hanya itu dari kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.